Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Engkau membimbing kami agar kami dapat belajar firman ini dengan baik dan Roh Kudus-Mu membimbing kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Rabu 25 Juni 2025 berjudul Pengeringan Sungai Efrat. Salah satu kekuatan Babel adalah cara Sungai Efrat mengalir di bawah temboknya dan menyediakan pasokan air yang tidak terbatas bagi kota itu. Itu juga terbukti menjadi kelemahannya. Nitokris, seorang ratu Babilonia kuno, telah menciptakan pekerjaan tanah di sepanjang sungai untuk mengembangkannya sebagai jalur menuju kota. Dan dalam prosesnya telah mengalihkan sungai menjadi rawa agar para pekerja dapat bekerja dengan nyaman. Dan Kores menyadari bahwa dia dapat melakukan hal yang sama, yaitu mengeringkan Efrat dengan cukup. Sehingga dia dapat dengan nyaman menggiring pasukannya ke bawah tembok. Begitu berada di dalam tembok kota, dia menemukan tembok pertahanan yang mengikuti sungai melewati kota tidak dijaga. Dan kota itu runtuh dalam satu malam. Sejarawan Yunani kuno Herodotus memberitahu bahwa kita atau mereka yang tinggal di pusat Babel tidak tahu bahwa pinggiran kota telah runtuh. Karena itu adalah waktu perayaan dan semua orang menari dan memanjakan diri dalam kesenangan. Herodotus, The Histories, Tom Holland, Trans, New York Penguin, 2015, halaman 94. Dapatkah ada keraguan bahwa ini adalah pesta yang sama seperti yang digambarkan dalam Daniel 5? Bacalah Daniel 5 ayat 18-30 dan Wahyu 16 ayat 12-19. Daniel 5 ayat 18-31, ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran kemuliaan dan keluruhan kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai di hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi Tuanku Belsazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui dan tidak Tuanku muliakan Allah. Yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene yang berarti masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belsazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu
dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia. Bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Dan dalam Wahyu 16 ayat 12-19, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan, mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur, kegeraman murkanya. Persamaan apakah yang Anda temukan di antara beberapa kutub di Wahyu dan kisah kejatuhan Babel? Dalam menjelaskan bagaimana membedakan tanda-tanda zaman, Yesus memperingatkan murid-muridnya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Matius 24 ayat 42 dan 43. Sama seperti pada kejatuhan Babel, kemunculan Kristus yang tiba-tiba akan mewujudkan Babel modern. Namun, tidak perlu seperti ini. Kita telah diberi banyak bukti tentang kedatangan Yesus yang segera dalam banyak nubuatan yang terperinci. Dan dunia tidak akan terkejut hanya karena tidak mengetahui apa yang Tuhan nubuatkan. Dunia akan terkejut karena telah memilih untuk tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Bacalah Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Bahkan di tengah peringatan akhir zaman ini, pekabaran Injil apakah yang ditemukan di sana? Apakah artinya tidak berjalan telanjang? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami sudah selesai mempelajari firman-Mu. Kiranya pelajaran yang kami dengarkan bisa membimbing kami dan Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami agar kami mengerti akan pelajaran ini dan kami dapat melakukannya dalam keseharian kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, berkati kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin.